Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak sekalian? Ketemu lagi di Kakak Sabila Channel. Sebelumnya Kakak Sabila mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kakak Sabila mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja ya kakak-kakak semua. Dan di video kali ini Kakak Sabila mau menceritakan tentang pengalaman Kakak Sabila nginep di daerah Pancawati nih. Kakak Sabila mau menginap di tempat yang sebelumnya sudah Kakak Sabila review ya. Ini tempatnya sudah pernah Kakak review dan ini kita perjalanan dari Kebun Jati Pancawati. Dan dari tempat Kebun Jati Pancawati ini tempatnya tidak terlalu jauh, cuma jalannya ini agak sempit ya. Kakak bisa lihat di video ini jalannya berkelok-kelok, walaupun ini jalannya menurun tapi dia sempit. Jadi kalau kita papasan dengan kendaraan lain kita harus pelan-pelan dan berhati-hati. Jadi di video sebelumnya kakak sudah mengulas tentang Hotel Albero yang ada di Pancawati dan Kebun Jati Pancawati juga yang ada di sini. Dan sekarang kita mau menginap di salah satu tempat yang juga viral dan ramai banget di daerah Pancawati nih. Ya, nama tempatnya adalah Cafe Alam Pancawati. Jika sebelumnya Kakak Sabila main ke Cafe Alam Pancawati ini, ya itu malam-malam saat itu lagi makan. Dan waktu itu Kakak Sabila sebenarnya lagi nginep di Albero ya, cuma karena video Alberonya hilang, yang selamat Cafe Pancawati ini, Cafe Alam Pancawati, jadi yang kakak buat videonya waktu itu adalah Cafe Alam Pancawati. Dan Kakak Sabila nggak nginep di sana. Dan ketika sekarang Cafe Alam Pancawati itu sudah mempunyai tempat yang baru ya, jadi dia ada tempat semacam villa yang bisa kita nginep di sana. Dan kita mau coba nginep di Cafe Alam Pancawati dan kita sudah sampai nih di tempatnya. Nah, yang di depan ini adalah kafenya, yang di belakang adalah villa atau tempat penginapannya ya. Untuk tempat parkir yang penginapan kita diarahkan ke belakang ya. Sedangkan untuk yang cafe itu ada di depan di samping sini nih. Ya, jadi untuk kafenya itu sebenarnya sampai ke belakang juga, tapi di belakang ini ada penginapannya. Nah, kita untuk yang nginep diarahkan ke belakang sini, kita parkir di belakang sini nih ya. Nah, sebelum kita lihat kafenya dari bawah, kita mau lihat dulu kafenya ini dari atas seperti ini ya untuk tempatnya. Ya, ini tempat parkir dimana kita tadi parkir. Ya, dan ini di sebelahnya ada lapangan dan di sebelah kanan itu ada rumah-rumah penduduk. Nah, ini kafenya ada di bawah pohon jati ini nih. Ya, namanya Cafe Alam di daerah Pancawati. Dan untuk lokasi dari Cafe Alam Pancawati ini dia dekat dengan Kopi Daong, Damar Camp, dan dekat juga dengan Santa Monica Resort. Nah, untuk alamatnya ada di sini ya, Cafe Alam Pancawati. Ada di Kampung Cipare, RT 3 RW 12 Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ya. Dan bagian depannya seperti ini ya untuk kafenya. Ya, jadi dia di bawah pohon ya. Tuh, bagus banget ya, ini di bawah pohon apa namanya ya? Pohon jati apa pohon apa nih? Mungkin kakak yang tahu bisa komentar di bawah ini nih ya. Nah, jadi tempatnya sejuk dan segar. Ini kalau malam cakep banget dan rame. Ya, rame banget kalau malam. Nah, ini suasana waktu siangnya kita mau check in ya. Jadi kita nginep di sini dan untuk check innya kita di dalam ya. Dan untuk kita reservasinya kemarin itu kita langsung ke Instagramnya dari Cafe Alam Pancawati ini. Kakak bisa cek di deskripsi atau kakak bisa cari di Instagram langsung. Kemarin kakak dapat kamar yang pinus itu harganya 700.000 ya. Dan ini benar-benar baru dia untuk tipe kamar yang pinus, karena dia baru berapa hari dan Kakak Sabila termasuk yang baru pertama kali nginep di sini ya, di pinus ya. Sebelumnya Cafe Alam ini ada penginapan yang lain ya, ada yang Bougainville, ada yang Kenari. Nah, untuk tipe yang pinus ini dia benar-benar baru dan dia benar-benar ada di area alamnya ya. Sedangkan untuk yang lain itu dia ada di bangunan tersendiri bagian atas ya. Jadi dia bangunannya bangunan bata di kanan dan kiri dari pemilik ya, rumah pemilik dari Cafe Alam. Sedangkan untuk yang pinus ini kita benar-benar ada di bagian bawahnya, jadi lebih apa ya, lebih private gitu, dengan
apa kenyamanan dan keteduhannya. Karena ini benar-benar di bawah pohon pinus, makanya namanya pinus ya. Jika kemarin kakak Sabila lihat di IG-nya Cafe Alam, itu yang termurah adalah yang lili. Tipe lili ini 300.000 per malam ya, 300 ribuan ya. Itu harganya bisa berubah, bisa naik, bisa turun. Dan ada juga yang tipe lavender ini 400.000 ya. Dan ada juga yang bougainville ini 450.000 juga. Ada juga yang kenari dia, dan ada juga yang pinus ya, yang terbaru itu yang tipe pinus. Nah ini dia ya untuk kafenya. Jadi dapurnya ini ada di luar. Untuk masak-masaknya di sini ada roti bakar, ada pisang goreng, macam-macam ya. Dan makanannya enak-enak ya kemarin ya. Nah untuk sarapan kita nanti diantar. Untuk sarapan kita nggak makan di area kafenya, tapi nanti diantar ke restoran. Dan kita juga kalau mau cari makan nggak perlu jauh-jauh, kita bisa pesen langsung, kita bisa hubungi ya untuk kontak. Itu nanti kita dikasih nomor WA-nya, kita bisa hubungi untuk pesanan makanan. Mau makan malam kita bayar sendiri ya, ataupun nanti sarapannya mau menu apa biasanya ditanyakan. Dan di situ juga ada musolanya. Musolanya tidak terlalu besar, tapi dia ada musola dan ada toiletnya juga ya. Nah ini sebelumnya sudah kakak review waktu itu malam ya, dan kakak Sabila waktu itu bilang pengen kesini waktu siang, dan akhirnya kesampaian juga kesini ke Cafe Alam di waktu siang, karena kemarin itu malam itu cakep banget ya, bener-bener gimana itu ramenya, dan di waktu malam ini ramenya cafe ini. Dan sekarang kita ke area belakang. Untuk area belakangnya seperti ini ya, jadi dia banyak pohon-pohon teduh dan banyak pohon-pohon rindang ya, dan itu tempatnya benar-benar sejuk. Kalau untuk dingin dia memang nggak terlalu dingin ya, nggak terlalu dingin seperti di puncak, tapi dia sejuk. Tapi karena kemarin kakak Sabila waktu nginep dia itu lagi musim hujan, jadi ada hawa-hawa dinginnya. Dan ini posisi kita ada di lembah nih, kakak bisa lihat ya. Jadi di area sekeliling dari Cafe Alam ini dia di antara tebing-tebing seperti ini dan banyak pepohonan. Jadi banyak hewan-hewan liar yang kadang-kadang suka mendatangi dia atau bergelantungan di pepohonan di Cafe Alam ini ya. Jadi kita kadang-kadang kalau beruntung bisa melihat hewan-hewan itu seperti lutung, kera ya, banyak banget monyet-monyet. Dan ini untuk ya penampakan dari dekatnya. Yang di sebelah kanan itu, yang bawah itu merupakan rumah pemilik dari Cafe Alam, sedangkan yang di sebelah kiri itu untuk penginapan bougainville ya, dan yang tipe kenari. Dan ini jalan kita dari arah tempat parkiran, untuk lurus itu rumah pemilik dari Cafe Alam. Kalau ke kanan ini ke rooftop atau penginapan tipe pinus ya, dan yang sudah disebutkan tadi. Kalau yang sebelah kiri ini hutan pinus ya, kafenya ada di bawah juga. Jadi kakak bisa lewat kiri dan lewat kanan. Kalau ke kiri itu dia penginapannya yang lili yang 350.000 per malam, yang lavender 400.000 ya. Sedangkan yang di kanan ini yang bougainville, yang kenari, dan yang pinus ya. Iya udah, Mengnya mau bobo. Mengnya mau bobo dulu. Mengnya bobo dulu. Yuk, ajak Mengnya ke sana tuh, Mengnya ke sana tuh ya. Meng ikut Meng. Meng. Dadah Meng. Dadah Meng. Dek. 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 Tinggal ya. Dek, tinggal. Dek. Dek. Dah. Ini. Ya. Ya. Dan untuk kafenya yang di bawah ini seperti ini ya, jadi bentuknya saung ya, dan ini banyak sekali saungnya, dan itu berundak-undak di bawah pohon. Jadi suasananya tuh dapat banget dengan alamnya. Nah kalau kita beruntung kita bisa lihat hewan-hewan tupai ya, kera ya, lutung itu bergelantungan di pohon ya. Nah ini penginapan kita ada di sini. Untuk yang tipe pinus ini ada dua, yang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah ini yang di atasnya, ini sebenarnya ada semacam gubuk atau tempat kita makan di atas ya. Ini sebenarnya kalau kata penjaganya kemarin, ini sebenarnya untuk kita kalau kita mau makan, jadi kita harus ke atas ini. Jadi ini khusus area private untuk
kita makan. Cuma kadang-kadang kalau restorannya lagi penuh, ada saja ya pengunjung yang masuk ke dalam situ. Sedangkan ini kan papannya kayu. Jadi kalau dia jalan, dia ngobrol, itu kedengeran sampai bawah. Dan itu membuat nggak nyaman karena kejadiannya kemarin persis yang kita alami di situ. Ya, sudah jam 11 malam tiba-tiba di atas itu ada yang ngobrol dan ada yang jalan. Jadi suaranya kedengeran banget ke dalam penginapan kita ya. Jadi orang berjalan itu di atas kayu kan bunyi ya. Nah, itu agak nggak nyaman, ditambah lagi suara-suara ngobrol, ketawa-ketawa itu kedengeran banget. Jadi kita nggak nyaman tidur di bawahnya karena pasti kedengeran. Geser meja aja kedengeran suaranya karena itu kayu. Nah, untuk dalam kamarnya ini seperti ini ya. Jadi di dalam ini disediakan air mineral. Kapasitasnya ini bisa buat 5 orang ya. Karena kemarin kasurnya ini yang untuk kasur besarnya ada 2 ya, dan setiap kasurnya itu bisa untuk 2 orang. Dan ditambah extra bed 1, dan extra bednya ini kita nggak perlu bayar lagi karena sudah disediakan di dalam situ. Jadi bisa buat 5 orang di dalam kapasitasnya. Dan tipe-tipe kamarnya seperti tipe kamar apa ya? Kalau kata orang sih itu kayak di Korea gitu, karena dia di bawah pohon pinus ya. Nah, di kanan kirinya ini disediakan selimut dan ada handuk serta air mineral ya. Jadi di setiap sisinya ada, dan ada AC-nya juga, jadi nggak terlalu panas ya, dan AC-nya ini cukup dingin. Jadi karena memang tipenya penginapan di sini ini kayu, dan kalau panas itu kalau siang itu lumayan panas, dinginnya hanya di saat malam, jadi perlu menggunakan AC. Dan untuk tipe kamar pinus ya, kemarin karena masih benar-benar baru, itu pernisnya aja masih lengket, cuma nih bantal-bantalnya kok nggak disarungin ya, dan itu kotor banget ya, ditaruh di dalam lemari pula tuh ya. Ini kalau bisa agak disembunyikan, kalau perlu dikunci lemarinya ya. Dan itu sayang banget TV-nya belum bisa akses ke WiFi, jadi WiFi-nya ini belum disambungkan ke tipe kamar pinus ini. Jadi kita cuma bisa nonton TV digital, dan itu baru di scan ya, baru dinyalakan TV-nya hari itu. Jadi baru ada TV-nya pas saat Kakak Sibel yang nginap. Jadi Kakak Sibel termasuk yang beruntung, yang sebelum-sebelumnya katanya sudah sempat ada yang nginap tapi dia nggak ada TV-nya, dan TV-nya baru dipasang hari itu. Jadi baru TV-nya baru dicari channelnya hari itu ya. Nah, ini extra bednya kita nih yang ada di sini ya. Extra bednya lumayan besar untuk kapasitas 1 orang, dan TV-nya tadi kalau nggak salah untuk inch-nya ini ada sekitar 40 atau 50 inch ya besarnya ya. Dan ini sebenarnya TV-nya sudah smart TV, cuma karena nggak ada WiFi-nya kita nggak bisa nonton YouTube, Netflix dan sebagainya. Kita mesti menyambungkan ke handphone kita untuk paket data internetnya. Sedangkan untuk kamar mandi seperti ini sudah disediakan sikat gigi ya, dan odol di dalamnya ya. Ini toothpaste-nya ada di sini tuh, sudah disediakan semua. Sabun juga sudah ada, cuma memang di sini tidak ada air panasnya. Jadi kalau dingin, benar-benar dingin banget ini ya. Cuacanya kemarin kakak sebelah baru hujan, kalau mandi wah dingin banget airnya. Dan jendelanya ini agak terbuka dikit ya, jadi kalau kakak tingginya di atas 170 itu dada ayah itu kelihatan dari luar. Sedangkan kalau kakak agak di bawah 170 mungkin nggak kelihatan ya. Jadi kalau bisa nih jendelanya agak dibuat buram atau dibuat sedikit tertutup ya, seperti dilapis ya dengan kaca satu arah. Jadi kalau dari dalam kelihatan, dari luar nggak kelihatan gitu. Jadi biar kelihatan lebih private lah, karena ini kan area kamar mandi dan di luar itu kan area cafe. Jadi banyak orang yang lalu lalang lewat ya, kita kan nggak mau terganggu ketika kita mandi gitu ya, atau berada di toilet. Nah, untuk kamar mandinya sebenarnya bagus, rapi karena ini masih baru. Cuma jendelanya agak terlalu terbuka dan belum ada tirainya ya. Nah, ini untuk area luarnya ini disediakan 2 kursi ya yang biasa, dan 2 kursi yang benar-benar santai ini, serta ada meja di luar untuk kita bisa menikmati alam atau hutan pinus yang ada di depan kita. Nah, seperti ini nih. Selain itu juga disediakan untuk sapu dan untuk membersihkan kotoran, ada tempat sampah juga ya. Dan ini juga ada colokan di kanan kirinya.
Cuma ini kalau hujan ini jadi PR karena tampias ya ke colokan itu, dan itu agak sedikit berbahaya karena ini colokannya terbuka ya. Nah ini saya lebih khawatir kalau terjadi konslet dengan colokannya karena dia ada di luar, dan itu kalau tampias hujannya benar-benar masuk. Untuk suasananya seperti ini di waktu sore ya. Nah ini ada lampu-lampu lilin, dan itu kalau malam nyala, tapi bukan lampu lilin dia, tapi dia sudah diganti jadi lampu bohlam ya. Dan ketika malam itu ada petugas yang menyalakannya, karena di atas juga kan ada tempat kita makan untuk yang menginap ya, yang di atas kita itu. Nah seperti ini untuk penginapan yang kita ambil, yaitu tipe pinus ya. Nah ini area yang di atas ini sebenarnya buat yang menginap, sebenarnya yang buat menginap ya. Ini buat makan. Kalau kita makan kan kita kan sarapannya di sini. Nah ini sebenarnya untuk area yang menginap di pinus. Cuma ada kadang-kadang tamu yang masuk ke sini karena ini kalau malam penuh, jadi dia mencari tempat nggak ada, dia masuk ke dalam sini, dan itu dia jalan-jalan, geser-geser meja, cara ngobrol, ketawa-ketawa. Itu agak sedikit mengganggu karena ini kan nggak ada pelapisnya ya, tidak ada peredamnya, jadi suaranya itu benar-benar kerasa banget ke bawah. Dan kemarin itu kita bawa bayi ya, sudah jam 11 malam, situ sudah tidur semua, tiba-tiba ada tamu yang naik di atas ya, malam-malam sepi sunyi, itu ada yang ngobrol, ada yang ketawa ya, dan jalan geser-geser meja itu. Nadia sampai bangun ya karena kaget dia dengar suara meja ditarik gitu kan, ada grrrr gitu kan, suaranya kan keras sekali, jadi agak kaget, dan itu agak sedikit mengganggu karena memang di atasnya ini nggak ada peredamnya, tidak ada peredam untuk meminimalisir suara dari atas gitu ya. Jadi benar-benar langsung kayu dan langsung kamar kita di bawahnya. Nah ini untuk penampakan dari hutan pinus yang ada di depan kamar ya, dari depan kamar dan di depan tempat duduk-duduk dari kafenya. Nah ini banyak sekali, bisa dilihat di sini ya. Ini kalau malam penuh rame, karena kemarin itu kita ngelihat sendiri rame ya. Kita pesan makan aja saat malam itu kurang lebih 1,5 jam karena memang waktu itu lagi rame dan hujan. Jadi kita memaklumi saja ya, daripada kita keluar juga kita cari makan di luar, lebih baik kita makan di sini saja. Nah, cuma sayangnya kemarin lagi rame penuh, jadi agak lama datangnya. Nah, ini untuk penampakan kamar yang di sebelah kita ya, bisa dilihat ya. Jadi langsung ke bawah itu langsung ke area kamar. Nah, ini kita mau lihat di area lain ya. Area lainnya seperti ini. Ya, kita mau keliling-keliling di daerah sekitar tempat kita ini nih ya. Nah, itu bisa dilihat. Jadi banyak saung-saungnya ya, di atas, di bawah, di tengah. Jadi dia berundak di setiap turunan itu ada. Nah memang banyak kan yang main ke sini itu muda-mudi. Kalau untuk yang dibilang ramah difabel, ini tidak ramah difabel ya, karena untuk kursi roda dia nggak bisa karena dia banyak tangga. Kecuali kakak di depan, area depan, kafe depan ya. Nah ini bisa kakak lihat banyak undakan tangga-tangganya. Dan ini jalannya kecil, bahkan di beberapa titik itu ada area longsor ya, nanti kakak bisa lihat sendiri. Nah ini bentuk saung-saungnya, ada yang besar, ada yang kecil, jadi bermacam-macam. Dan ini memang dari pertama kali kakak Sabila datang ya, dulu di video sebelumnya 2 tahun sebelumnya itu sudah ramai tempat ini dan memang sudah viral. Jadi kalau malam udah ramai kakak Sabila udah nggak kaget ya. Nah ini ada fasilitas baru di sini ya, jadi ada kandang angsa dan ada kandang merpati. Nah ini tempat yang longsor yang kayak saya kakak Sabila bilang ya, ini longsor walaupun cuma kecil, tapi ini hati-hati ya, berbahaya karena itu langsung ke jurang ke bawah itu ya. Nah ini kalau kakak jalan-jalan hati-hati, diperhatikan langkahnya itu ya. Nah ini sudah mulai mendung, kelihatannya nanti sore atau malam mungkin kemungkinan akan hujan ya. Ya mudah-mudahan tidak terlalu deras hujannya. Nah ini kandang angsa yang ada di sini, kakak bisa lihat ya, ada kandang angsanya, dan ini kita naik ke atas ya. Jadi tangganya ini yang paling bagus di area sini ya. Jadi kakak bilang ini nggak ramah difabel ya, seperti ini ya. Nah selain itu di sini juga ada penginapan, tapi ini nggak ada toiletnya ya, jadi cuma berupa kamar, tidak ada tirainya
Jadi cuma kasur saja, nggak ada TV, nggak ada apa, seperti ini ya. Ini yang tipe apa kakak Sabila nggak tahu ya, karena ini nggak ada toiletnya ya. Kalau kakak lihat bisa dilihat nih, langsung kamar 1, kamar 2 sebelah-sebelahan, dan ini nggak ada toiletnya ya. Sedangkan di Instagram tidak ada untuk kejelasan tipe kamarnya tipe kamar apa ya. Tuh langsung seperti ini nih ya, kakak bisa lihat. Nah ini juga ada kandang unggas ayam yang ada di sini. Jadi memang ini hiburannya banyak sekali di daerah sini ini ya, untuk hiburan kandang-kandang hewan-hewan peliharaan. Nah ini kita mau arah ke sana, ini ke toilet dan ke musola ya. Dan ini ada tangga lagi ke atas. Jadi memang tangganya tuh turunnya banyak banget ke bawah ya. Nah ini area tempat cuci tangan, dan ini musolanya ada di sebelah sini. Musolanya lumayan besar untuk yang di sini, dan area wudhunya ada di kanan dan kiri nih. Dan ini untuk area pemesanan makanan, dia ada di sini ya. Walaupun kakak sebenarnya bisa panggil dengan cara dikentong ya, dipukul kentongan yang ada di saung-saung itu, nanti pelayan akan datang dan memberikan menu kepada kita. Kakak juga bisa pilih ya menunya langsung di sini, pesan di situ langsung ya. Mungkin dekat-dekat daerah sini nih kakak ya, duduk-duduknya tuh ini panjang banget, dan ini enak banget kalau duduk-duduk ya, sambil ngobrol, sambil apa namanya, kumpul keluarga. Karena di sini benar-benar teduh banget, dan ada burung-burungnya di situ, suara-suara burung ya. Burung-burungnya mahal-mahal punya lah gitu di situ ya. Nah, pemandangannya ke depan adalah hutan pinus yang ada di depan. Nah, ke depan itu dia, kalau kakak bisa lihat itu langsung ke hutan jati Pancawati yang kemarin kita datengin ya. Nah ini burungnya burung robin ya, burung yang langka nih sekarang nih, atau pancawarna ya. Kakak bisa lihat di sini burung pancawarna ini sudah agak susah sekarang ya. Nah ini kita lihat untuk tangganya tuh ya, ini dari bawah tadi kita lihat ini tangganya, kalau dari bawah tinggi sekali ya. Dan ini untuk di area atas ya, ini kembali ke atas kayak Sabila untuk lihat di area atas ini. Penginapan yang di bawah kita ini bougainville ya kalau nggak salah ya, bougainville dan tipe kenari ya. Jadi ada 2 tipe kamar di bawah ini, yang tipe bougainville dan tipe kenari. Ini kalau yang bougainville ini 450.000, sedangkan yang kenari ini 600.000 ya. Ini kakak bisa lihat di IG-nya langsung, atau kakak bisa kontak ke nomornya langsung ya. Nah ini ada di bawah sini. Nah untuk yang ini nih yang kenari ya sepertinya ya. Ini ada meja makannya, ini untuk umum ya. Jadi untuk semua tipe kamar itu makan masaknya di situ ya. Jadi ini nggak tergantung dengan kamar mana. Jadi ini kamarnya seperti ini nih tuh ya. Ini yang bougainville, dan yang di depan nanti yang kenari yang di depan sini nih ya. Jadi itu dapur umum, jadi semua orang bisa masak di situ ya tuh. Jadi ada banyak nih, kakak bisa sewa per kamar atau seluruhnya. Untuk harganya kakak bisa tanyakan langsung ke nomor kontak yang ada di IG Instagramnya dari Cafe Alam ya. Nah ini yang tipe kenari ya, seperti ini tipe yang kenari kamarnya ya. Kemarin kakak mau masuk, cuma ini nggak ada orang, jadi Kak Ayah saya bilang mau minta izin ke siapa nggak enak ya, karena ini nggak ada petugas yang di sini ya. Nah kalau kita ke atas itu agak jauh ke depannya, ke bawah juga agak jauh, jadi cuma bisa lihat dari luar saja ya,
seperti ini nih. Dan sekarang kita ke area rooftop ya. Ini area rooftop ini ada di atas rumah pemilik dari Cafe Alam ya. Kakak bisa ke atas juga kalau pengunjung kafenya penuh di bawah, kakak bisa ke atas ini. Ini kalau malam pemandangannya bagus ya, asal jangan hujan, karena kalau hujan ini tampias ya. Ini tampias kemana-mana, basah semua karena ini begini. Dan kalau siang panas banget, tapi kalau malam ini cantik loh, bener-bener bagus. Karena Ayah Sabila pernah kesini malam-malam dan itu pemandangannya city lightnya itu kelihatan banget ya. Dan ini bener-bener cakep dan rame kalau malam di atas ini. Jadi nggak serem di sini karena rame, banyak orang. Dan selesai dari keliling ya. Untuk tipe yang lain mohon maaf Ayah Sabila nggak bisa review karena waktu itu ada tamunya, ada orangnya di dalam, jadi nggak bisa direview. Dan sebelumnya juga di video Ayah Sabila di Cafe Alam ya, video reviewnya itu untuk penginapan yang belum di review di video ini ada di video sebelumnya, jadi kakak bisa lihat di video yang sebelumnya ya. Nah ini kita kembali ke kamar, ke tempat penginapan kita. Menjelang sore ini mendung ya, ini suhunya 25,4 nih, kakak bisa lihat ya. Dan itu terus turun ya, turun karena ini menjelang malam ya, ini dari sore menjelang maghrib ya. Dan begitu maghrib kakak bisa lihat ini turun lagi suhunya ya tuh. Dan saat maghrib tiba-tiba gerimis dan hujan, suhunya juga pun turun ya. Dan untuk malam hari dia terang ya lampunya ya, jadi itu bukan lampu lilin, maaf, itu lampu minyak ya. Lampu minyak cuma udah diganti bohlam dan listrik, jadi ini nggak pakai minyak lagi, cuma penampakan dari luar aja seperti lampu minyak. Ini sudah menggunakan lampu biasa ya, bohlam. Nah ini suhunya malam-malam bisa dilihat. Ini saya percepat ya, ini turun terus, turun, ini turun, jadi dipercepat videonya. Jadi semakin malam tuh semakin dingin, dan paginya itu dingin banget loh di sini karena habis hujan. Dan itu PR banget kalau nggak ada air panasnya ya. Seperti yang di Pinus ini dia belum ada water heaternya dan juga belum ada kettle untuk pemanas air ya. Jadi kalau mau bikin susu ini agak PR nih. Mau bikin susu, mau bikin kopi, teh hangat itu nggak ada kettlenya. Jadi kakak kalau mau kesini mau bawa kettle mungkin diperbolehkan kali ya, untuk memanaskan air susu ya, untuk bikin kopi, teh. Nah ini pagi-paginya seperti ini ya, menampakkan paginya nih cakep banget, dingin banget suhunya tuh, nanti kakak bisa lihat ya. Nah untuk mataharinya tuh benar-benar, dan ini banyak suara-suara burung ya kalau kakak bisa dengar. Dan pengunjung kafenya juga nggak terlalu rame di pagi hari. Dan ini suhu ya 22,9 di saat pagi-pagi, jadi cukup lumayan dingin ya, dingin banget ini. Dan ini sarapannya yang kita dapat, sarapannya diantar. Seharusnya kita makan di atas, cuma karena di atas itu sudah kotor ya, semalam itu ada tamu di atas dan nggak dibersihkan, akhirnya kita makan di bawah saja nih ya. Kita pilihan makannya ada mie tiaw, ada mie goreng, ada nasi goreng. Jadi nanti ditanya kakak mau makan apa, serta kita dapat teh hangat sebanyak 4 gelas. Nah ini ada pagi-pagi ada burung-burung dara di bawah ini ya. Sekian dulu video dari kakak Sabila. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya, karena itu sangat membantu kakak. Kakak doakan yang sudah subscribe, like, komen, dan share, semoga panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu ya. Mudah-mudahan video ini membantu kakak yang mau cari penginapan yang mungkin bosan di puncak ya, bisa alternatif di Pancawati ini. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.